Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Kembali bersama Suhardin Hadudin Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alat reproduksi pada wanita. Jika yang lalu kita sudah bahas tentang pria, kali ini kita bahas tentang alat reproduksi wanita. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, ciri kelamin sekunder pada wanita, kemudian proses oogenesis, dan yang ketiga adalah pembagian alat kelaminnya, kemudian yang terakhir adalah fungsi dari setiap bagian alat kelamin tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, seperti halnya pada pria, sebelum kita membahas lebih mendetail tentang alat reproduksi pada wanita, kita akan mengulas sedikit tentang tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Ini merupakan tanda awal dari tingkat kedewasaan. Nah, anak-anakku sekalian, tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita ini seperti halnya pria juga terjadi, namun ada perbedaan-perbedaan yang nampak. Apa saja sebenarnya tanda-tanda itu, anak-anakku sekalian? Yang pertama, tumbuhnya rambut di beberapa tempat pada tubuh. Ini yang paling banyak ini terdapat pada ketiak dan sekitar kemaluan. Kemudian suara menjadi nyaring atau melengking. Nah, ciri yang ketiga, payudara tumbuh makin mengembang. Kemudian ciri yang keempat, pinggul terlihat makin membesar. Dan yang terakhir, ciri daripada tanda kelamin sekunder ini adalah kulit yang makin halus. Nah, itulah beberapa tanda yang bisa kita amati dari pertumbuhan kelamin sekunder pada tubuh wanita. Nah, sekarang kita akan mengulas bagaimana perkembangan kelamin primernya. Anak-anakku sekalian, untuk kelamin primer pada wanita ini ada sebuah proses yang berlangsung seperti halnya pria yang dikenal dengan oogenesis. Nah, oogenesis ini jika kita artikan secara harfiah, maka dapat kita tarik makna merupakan proses pembentukan ovum pada ovarium. Nah, bila ovumnya telah matang seperti halnya pada pria, maka ovum ini akan keluar, dan ini dikenal dengan proses menstruasi atau darah keluar melalui vagina karena meluruhnya dinding rahim. Nah, sebenarnya bagaimana proses yang terjadi pada oogenesis? Itu diawali dengan pembentukan oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium ini kemudian akan berkembang lagi menjadi sel yang baru, yaitu oosit primer yang juga masih bersifat diploid atau 2N. Nah, di sini terjadi pembelahan meiosis pertama, di mana oosit primer ini akan membelah dan membentuk dua sel, yaitu satu sel disebut dengan oosit sekunder dan satu selnya lagi disebut dengan badan polar atau haploid. Nah, untuk oosit sekunder akan membelah lagi menjadi dua dalam pembelahan meiosis yang kedua, sedangkan untuk badan polar juga akan membelah menjadi dua buah sel. Nah, ini dikenal dengan ootit dan badan polar. Jadi satu ootit dan tiga badan polar yang bersifat haploid. Nah, ootit tadi akan berkembang menjadi ovum yang bersifat haploid. Bagaimana dengan ketiga sel yang tadi kita telah bahas? Satu sel hasil pembelahan oosit primer itu akan membentuk badan polar 2 yang bersifat haploid atau N sebagai pendamping daripada sel ovum. Sedangkan badan polar tadi akan berkembang menjadi badan polar yang sifatnya polosit. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita membahas tentang proses oogenesis tadi, tentunya kita bisa analisa apa sih sebenarnya tanda-tanda atau ciri daripada oogenesis ini. Yang pertama, sesuai dengan artinya, oogenesis yaitu pembentukan sel telur atau ovum. Kemudian tanda yang atau ciri yang kedua adalah
terjadi pembelahan meiosis sebanyak 2 kali seperti halnya spermatogenesis. Kemudian ciri yang ketiga, tempat terjadinya di ovarium, dan hasilnya itu adalah 1 sel ovum dan 3 badan polar. Ini agak berbeda dengan sel spermatozoa. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui tanda daripada atau ciri khas dari oogenesis, maka kita akan bahas tentang pembagian alat kelamin pada wanita. Seperti halnya pria, ini dibagi dalam beberapa bagian utama. Yang pertama, alat kelamin wanita ini ada yang disebut dengan kelamin luar. Ini yang terlihat dari luar, yaitu vagina dan labium. Kemudian ada kelamin dalam yang terdiri dari ovarium dan rahim atau biasa disebut dengan uterus, dan juga ada saluran-saluran yaitu tuba falopi dan serviks atau leher rahim. Nah, sekarang kita akan bahas secara mendetail setiap bagian-bagian ini. Untuk alat kelamin wanita ini memang sangat jauh berbeda dengan alat kelamin pria yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, bagian-bagian ini kita mulai bahas dari sisi bagian luar yang dapat diamati dari luar tubuh, yaitu labium atau bibir yang terdiri dari 2, yaitu mayora dan minora. Ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan saluran kemih. Jadi kalau pada wanita ini terpisah saluran reproduksinya dan saluran kemihnya. Ini berbeda dengan pria. Kemudian di bagian dalam itu ada vagina sebagai jalan lahir dan saluran keluarnya darah menstruasi. Di bagian lebih dalam lagi itu ada serviks atau leher rahim sebagai jalan pembuka ke arah vagina atau jalan lahir. Nah, bagian terbesar itu adalah rahim atau uterus. Ini adalah tempat melekatnya janin dan tempat melekatnya corpus luteum. Dan di bagian sisi samping daripada rahim ini itu ada endometrium yang merupakan lapisan pembatas dan tempat terdapatnya corpus luteum tadi, dan ini meluruh pada saat menstruasi. Di alat kelamin wanita ini ada 2 lengan yang disebut dengan tuba falopi atau oviduct sebagai saluran. Ini menghubungkan antara ovarium dan uterus. Di bagian pangkalnya yang agak besar ini terdapat infundibulum, yaitu pangkal daripada tuba falopi, tempat melekatnya ovarium, dan terakhir ovarium itu sendiri sebagai tempat dihasilkannya sel telur. Nah, anak-anakku sekalian, itulah bagian-bagian penting daripada alat kelamin wanita yang kita bahas pada hari ini. Oke anak-anakku sekalian, Bapak sudah membahas beberapa hal penting dalam alat reproduksi wanita. Semoga ini bisa bermanfaat kepada kalian, dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya.